Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan lanjut kuliah lagi dan materi untuk hari ini adalah perencanaan atau pemetaan kita menggunakan drone. Oke, jadi kenapa kita menggunakan drone? Karena ini salah satu fitur atau fasilitas yang bisa kita gunakan dalam melakukan pemetaan atau perencanaan dengan hasil yang seperti sudah saya jelaskan kemarin waktu ada peristiwa banjir bandang, hasilnya sangat baik ya, jadi bisa digunakan dalam pemetaan. Oke, latar belakangnya adalah ini saya perlihatkan dulu. Jadi di belakang saya ini ada SAS Planet gitu ya, kalau kita lihat. Nah, ini SAS Planet ini diambil dari satelit ya gambarnya, dan tentunya satelit itu berada pada jarak tertentu dari permukaan bumi. Nah, permasalahannya adalah semakin tinggi atau semakin jauh jarak bumi pada posisi satelit, maka gambar yang diambil akan semakin berkurang resolusinya. Jadi jarak itu mempengaruhi kerapatan gambar atau resolusi. Nah, tapi keuntungannya adalah semakin tinggi posisi satelit, luasan yang diambil itu semakin luas, itu yang semakin besar ya. Jadi gampang untuk mengambil satu area yang luas, cukup hanya dengan beberapa kali pengambilan gambar. Nah, bedanya dengan drone ini sebenarnya hanya masalah posisi saja. Kalau teknologinya jelas satelit ya, karena kita harus meluncurkan satelit, tapi yang kita tinjau utama di sini adalah pengambilan gambarnya. Nah, ini saya kasih ilustrasi saja. Jadi misalnya ini adalah permukaan bumi. Nah, katakanlah bahwa satelit itu berada pada ketinggian yang jauh di atas ini ya, di tinggi atas, maka dia dapat mengambil gambar itu yang luas gitu ya. Jadi misalnya dia bisa mengambil gambar sekali menggambar itu dia langsung luas areanya. Nah, kalau satelit itu atau objek untuk bukan objek, benda yang kita gunakan untuk mengambil gambar itu berada pada ketinggian yang lebih rendah lagi, misalnya di sini dengan teknologi kamera yang sama, maka luasannya itu akan mengecil gitu ya. Mungkin segini, ilustrasi saja gitu. Nah, ini yang kita gunakan dalam pemetaan menggunakan drone, karena drone ini tetap kita gunakan dan dia itu kita simpan di darat, artinya tidak kita terbangkan lalu diamkan di udara untuk berputar, karena ya sumber tenaga listriknya kan hanya bersumber pada baterai. Nah, persoalannya adalah karena luasan dari drone itu misalnya dia kecil saja seperti ini, maka yang kita butuhkan dari drone itu adalah pengambilan. Jadi ini saya gambar ulang lagi. Jadi misalnya ini ada luasannya, lalu kita punya drone di sini. Kalau kita drone ada di atas sini, maka mungkin mengambil luasnya hanya sampai di sini. Nah, untuk mengambil area yang luas, maka kita perlu mengambil lagi area di sebelah sini gitu. Sebelah sini. Lalu mungkin kita ngambil di sebelah sini. Kita ngambil lagi di sebelah sini. Artinya adalah kita perlu menerbangkan drone itu, dia ada di sebelah sini posisi yang satu, lalu kita harus mengambil lagi drone di posisi sini, lalu kita harus mengambil lagi drone di posisi sini dengan ketinggian yang sama ya.
Taruhlah ini dengan ketinggian yang sama semua, ketinggian H. Nah, ini yang kita sebut dengan pengambilan gambar dengan parsial untuk mengambil area secara luas. Nah, mungkin ada yang bisa menggunakan drone di sini, bahkan mungkin sudah menggunakan sampai pemetaan. Yang penting di sini adalah bagaimana kita mengatur agar pengambilan gambar ini berurut, ya sebenarnya tidak berurut tetapi dapat mencakup semua area secara efektif. Efektif artinya tidak ada pengambilan gambar yang double atau pengambilan gambar yang akhirnya kita ngambil tapi kita lewati area sini, di sini tidak diambil. Nah, ini yang penting sebenarnya dalam pengambilan gambar. Nah, penggunaan drone itu gampang saja. Anda terbangkan lalu ambil foto. Anda foto satu-satu ke bawah, lalu maju lagi foto. Tetapi kan kita tidak bisa menghafal area mana yang sudah bisa diambil dan area mana yang belum. Nah, dalam kuliah ini saya akan menjelaskan. Saya tidak menjelaskan tentang bagaimana menerbangkan drone gitu ya, tetapi saya menjelaskan software yang digunakan secara ringkas saja ya, karena ini memang secara cepat saja kita belajar. Jadi kita menggunakan software atau aplikasi ya, aplikasi pada drone yang bisa untuk pengambilan gambar secara urut atau otomatis ya. Jadi dia menggunakan posisi dia, pengambilan gambar pada posisi dia berurutan gitu ya, sesuai dengan yang sudah kita perintahkan dalam pengaturannya. Lalu ada sabar ya. Sorry, saya sudah hapus tadi ya. Software ini software pertama ya yang kita gunakan. Nah, ada software kedua yang kita gunakan. Kalau software pertama ini kita menggunakannya dalam handphone ya, untuk menerbangkan drone handphone ya. Jadi ini aplikasi ya, aplikasi untuk pengambilan gambar di handphone ya. Bisa di Android, bisa di iPhone gitu. Ada kebetulan software yang saya pakai itu bisa digunakan. Yang kedua adalah, ini saya jelaskan ya. Nah, kalau kita sudah mengambil gambar seperti ini, gambar ini, lalu kita ada lagi gambar satu di sini, perlu ya, gambar itu saling bersinggungan. Nah, perlu software yang kita gunakan untuk, misalnya sini satu lagi, untuk istilahnya mendapatkan informasi dari setiap gambar, di mana gambar itu memiliki kesamaan sehingga setiap gambar itu bisa digandeng atau digabungkan sehingga menjadi satu gambar yang lebih besar lagi, lebih luas. Jadi dia mencari titik-titik gandeng, titik ikat antara gambar-gambar yang ada itu. Bayangkan ya, kalau ratusan gambar, ya ini software harus bekerja ya, makanya dia perlu waktu untuk mencari titik-titik sehingga dia bisa menggabungkan gambar-gambar itu menjadi satu gambar yang utuh gitu ya, yang tidak kelihatan di mana titik sambungnya, karena secara otomatis sudah tersambung menjadi gambar yang lebih besar atau gabungan. Jadi dia menjadi satu foto yang menjadi lebih besar gitu, sehingga pada saat akhir area yang kita inginkan itu semua sudah menjadi satu gambar saja, satu file gitu. Nah, hal ini bisa dilakukan karena pertama bahwa pengambilan gambar itu jelas memiliki informasi gambar ya. Jadi ini misalnya gambar
lalu ada titik yang sama, lalu digabung dengan gambar kedua yang titiknya ada di sini, ini digabung. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap gambar ini punya informasi koordinat. Koordinat ya, ini juga punya informasi koordinat. Nah, informasi koordinat-koordinat inilah yang nanti digabungkan. Jadi di-align, diatur dalam software yang kita gunakan ini. Nah, software untuk menggabungkan gambar-gambar inilah yang kita akan gunakan, yaitu saya menggunakan Agisoft. Agisoft apa saya lupa ya, tunggu saya cek dulu. Agisoft Metashape Profesional. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk ini tuh menggabungkan foto-foto ya, hasil dari drone gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan ini software ya, software yang kita gunakan dalam PC. Jadi ini bisa kita gunakan, cuma memang ini berbayar gitu ya. Jadi ada yang bisa kita gunakan juga online. Sebenarnya berbayar, tetapi dalam waktu 2 minggu masih menggunakan free. Kita bisa pakai ini sama ya, nomor 2 ini saya kasih A, yang B kita juga bisa pakai secara online. Itu masuk di drone deploy.com ya. Ini ada free mungkin sekitar 2 minggu kan, 2 minggu. Jadi ada beberapa keterbatasan memang, tetapi pengalaman saya untuk 2-3 kali pengambilan drone itu sudah bisa kita lakukan di sini ya, untuk menggabungkan gambar-gambarnya. Dan juga untuk mendapatkan akun drone deploy ini hanya modal, yang penting kita punya email gitu. Jadi kalau batas waktu 2 minggu sudah tercapai lalu kita tidak bisa mengupload lagi, ya buatlah email yang baru ya. Oke, jadi ini 2 software yang sudah saya gunakan, yang saya akan gunakan, yaitu penjelasan singkat tadi. Yang ini penjelasan singkat saja ya. Contohnya itu ada nanti ya, ini saya perlihatkan. Contoh dari drone deploy itu kayak gini. Ini ya. Nah, ini gambar-gambarnya kalau saya browse ini sini ya. Ini jadi ini seperti ada satu wilayah di sini. Saya besar dulu. Nah, kita mengatur di aplikasi itu di handphone ya, namanya Pix4D tadi. Oh ya, ini saya belum jelaskan ya. Nama softwarenya ya. Sorry. Jadi nama softwarenya di sini adalah software untuk ini namanya Pix4D. Ini ya, ini yang kita gunakan. Oke, jadi Pix4D ini seperti ini tampilannya. Kita lihat drone ini akan kita atur dia terbang secara berurutan, dan setiap jarak tertentu dengan kecepatan tertentu dia akan mengambil gambar, dan dia memiliki ketinggian tertentu. Itu sudah kita bisa atur dalam aplikasi itu ya. Jadi dia terbang berapa meter dari tanah, lalu luasannya contohnya kayak gini ya. Nah ini ya, ada lagi yang ini. Jadi kita sudah bisa atur luasannya yang mana saja. Jadi ini peta di bawah, lalu kita sudah atur luasan di atas tanah dengan ketinggian berapa, dengan kecepatan berapa, oke, dengan jarak ininya berapa. Jadi misalnya dia sendiri mengatur, tetapi supaya meyakinkan dia bisa mengambil semua gambar ini dengan kecepatan tertentu, dia bisa mengambil gambar dengan ketinggian tertentu. Nah setelah itu software ini secara otomatis mengambil gambar dan menyimpan dalam memory card yang ada di drone. Nah, ada satu informasi yang penting masalah drone, yaitu selama ini, jadi selama penggunaan drone yang saya gunakan dan saya pelajari gitu, drone itu yang digunakan itu yang bisa pemetaan yang saya tahu itu merek DJI ya, DJI.
Jadi ada DJI, ya mungkin ada yang seri Mavic, ada yang seri Phantom. Ini yang kalau seri-seri ini, apalagi yang Mavic ini yang murah-murah itu sudah bisa ya, ukurannya kecil. Kalau Phantom ini agak berat gitu. Oke, saya kira ini untuk penjelasan softwarenya. Dan sekarang kita masuk ke dalam software itu sendiri. Nah, yang saya mau jelaskan di sini, jadi ini hanya ada beberapa yang saya harus lewatkan, simulasi saja. Jadi dalam kuliah ini saya sudah mempunyai foto-foto hasil drone ya. Foto-fotonya sudah ada. Jadi saya tidak menjelaskan bagaimana mengambil foto dengan drone lagi. Nah, itu memang perlu waktu yang khusus gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Agisoft Metasave ini ya. Agisoft Metasave, tetapi secara cepat saja gitu. Setelah kita dapatkan dari Agisoft, kita gabungkan. Jadi di Agisoft ini kita input foto-foto tadi, lalu kita gabungkan menjadi satu foto besar, ukuran besar, satu foto atau gambar yang sudah tergeoreference supaya kita bisa masuk dalam software pemerintahan. Jadi dia dalam bentuk TIFF. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke ketiga, yaitu menampilkan hasil dari gambar ini dalam software pemetaan yang kita sudah pelajari, yaitu QGIS. Oke, dan kita akan bandingkan dengan foto satelit yang ada dengan hasil yang kita ambil dari drone. Oke, sekarang saya akan jelaskan langkah pertama ini ya. Langkah pertama. Nah, langkah pertama ini, foto-foto ini sebenarnya foto-foto kemarin kami ada tim, termasuk tim mengajar saya di mata kuliah ini, yaitu Pak Dr. Apollo Sapanpo, dan kebetulan beliau adalah rektor di Uncen, dosen PWK juga. Ya, dengan Pak Yulison, itu dosen PWK juga. Jadi kita ada mengambil foto-foto di daerah, kalau tadi saya ada buka ini ya, coba kita perhatikan ini daerah Koya. Lalu di sini ada Bendungan Tami namanya ya, Bendungan Tami. Nah, ini kita akan bandingkan nanti ya. Ini hasil, jadi yang saya tampilkan dari SAS Planet ini adalah hasil dari pengambilan satelit. Nah, bagaimana kalau pengambilan itu kita lakukan dengan drone? Nah, ini pengambilan satelit, kita lihat sudah agak kabur ya. Untuk jarak-jarak dekat ini dia sudah kabur. Nah, tapi kalau ke atas ya lumayan luas dia dapat ya. Nah, keunggulan kalau kita mengambil drone tentunya data terbaru yang kita dapat gitu ya. Saya tidak tahu ini tahun berapa, tapi sepertinya kita akan lihat banyak perubahan nanti ya. Oke, berikutnya saya akan buka filenya. File foto-fotonya itu ada, saya sudah simpan di ini. Nah, ini ada di folder foto Bendungan Tami 10%. Kenapa saya bilang 10%? Saya buka dulu. Ini foto-fotonya ya. Jadi Anda lihat. Ini foto-foto contohnya ini ya. Jadi dia mengambil areanya sedikit saja ya. Ini dan seterusnya gitu. Nah, ini ada kalau nggak salah 200-an foto. Nah, kembali lagi, mengapa saya katakan bahwa ini 10%? Sebenarnya foto ini, kalau saya klik satu ya, foto ini hanya berukuran 440 KB, kecil. Aslinya itu sampai di atas 10 mega. Ya, kebetulan drone ini kameranya beresolusi tinggi, jadi besar ya. Kenapa saya buat dalam 10%? Jadi saya sudah kurangin. Karena nanti dalam pengajaran ini proses untuk menggunakan Agisoft itu, apabila kita menggunakan file-file yang besar, waktunya akan lama sekali. Jadi untuk mensimulasi supaya cepat, itu pun saya harus melalui beberapa langkah. Kita hanya
menggunakan file yang kecil saja supaya cepat ya. Jadi agar tidak membuang waktu yang banyak gitu ya. Oke, saya langsung saja. Saya masuk di software yang akan kita gunakan, yaitu ini dia, Agisoft Metasave ya. Sudah saya buka. Oke, jadi ini softwarenya. Supaya lebih cepat pembelajaran ini, hasilnya itu nanti seperti ini. Jadi saya buka file yang sudah pernah saya buat, tetapi yang 25%, supaya lihat bagaimana hasil akhirnya, baru kita mulai dari awal ya. Hasil akhirnya itu nanti kayak gini. Oke, ini contoh. Jadi hasil setelah kita gabung, ini baru 3 dimensinya ya, yang 2 dimensi nanti akan saya tampilkan. Ini ada beberapa proses yang kita lalui, yaitu kalau kita lihat di sini workflow. Maaf. Jadi workflow ini ada, kita pertama tambahkan dulu fotonya, lalu kita atur fotonya, lalu kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Dan terakhir kita build orthomosaic seperti yang ada di sini, itu bisa 3 dimensi. Lalu nanti kita transfer file, kita ekspor dalam bentuk orthomosaic, ekspor ke JPEG, TIFF atau PNG. Oke, jadi ini saya klik, lalu saya lihat koordinat sistemnya, karena ini kita mau masuk dalam peta, ada WGS 84, 4326 yang sudah kita bahas juga kemarin dalam pemetaan. Lalu kita ekspor, nanti filenya dalam bentuk TIFF ini ya, kita pilih yang TIFF. Oke, nah hasil seperti ini Anda bisa lihat ya. Jadi bagusnya kalau kita ngambil dalam software dalam drone, itu kita juga bisa lihat dalam bentuk setelah di dalam file 3 dimensi, file ini kita bisa lihat dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Lihat nih. Jadi kelihatan gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau yang pernah ke Tami, ini kan daerah pos penjagaan ya. Ini memang secara 3 dimensinya kurang bagus, tetapi sudah bisa kita lihat ya, konturnya itu bisa kelihatan di sini. Ini ya. Nah, ini salah satu keunggulan gitu ya. Jadi misalnya kita mau perencanaan wilayah yang ada daerah berbukit-bukit, ini lebih bagus lagi menggunakan software ini ya. Dan kita bisa tentukan jaraknya sudah dapat diukur di sini ya. Ada seperti gini, lihat ya, ada 18 meter, sini berapa meter. Oke, itu salah satu keuntungan menggunakan software ini. Tapi saya akan mulai dari awal. Jadi new. Caranya itu, setelah kita buka software ini, saya hanya menjelaskan, kita tidak menunggu prosesnya lagi ya, karena ini waktu. Kita pertama nanti ada beberapa proses yang harus saya bypass ya. Oke, pertama itu kita tambahkan foto. Jadi bisa di workflow add foto, atau kita tambahkan dari sini workspace. Di sini ada, di sebelah sini ada add foto. Jadi workflow add foto. Nah, add foto ini saya harus pilih semuanya ya. Saya pilih satu-satu atau langsung Ctrl A, open. Nah, di sini langsung muncul 239 kamera. Artinya ada 200 foto ini ya. Nah, di sinilah baru kita lihat foto ini sudah dikenal oleh software melalui koordinat yang ada dalam setiap foto, sehingga kita bisa lihat titik-titiknya gini. Jadi foto-foto ini kalau kita bisa lihat, dia beraturan sebenarnya ya. Beraturan. Jadi sesuai dengan yang kita atur dalam software Pix4D ya. Oke, setelah itu berikutnya align foto. Jadi setiap foto itu kita harus gabungkan dia. Nah, ini saya klik saja lalu saya oke. Ini akurasinya kita bisa pilih. Kalau yang paling tinggi yang paling bagus ya. Ini sebagai simulasi saja ya. Jadi proses-prosesnya ini akan berlangsung. Oke. Jadi ini memang makan waktu nih ya. Kita lihat di sini. Ini karena ini saya cancel saja, tapi akan saya jelaskan lagi ya.
Nah, jadi nanti kita klik workflow, kita sudah add foto. Nah, urutan berikutnya itu kita ikuti saja. Habis add foto nanti di sini align foto, lalu build dance, build mesh, build texture, build tile, build dam, baru build orthomosaic. Sampai semua ini jadi aktif. Tapi jangan lupa nanti disimpan, setiap proses disimpan supaya ada file ini ada namanya. Oke, hasil akhirnya itu seperti yang ini. Oke, jadi kalau saya klik workflow, ini ada kelihatan ya, align build sampai di build orthomosaic ini keluar semua hasil terakhir ini. Oke. Nah, setelah hasil ini keluar, saya akan mengkonvert. Ini kan masih 3 dimensi. Saya butuhkan satu file. Jadi ini seperti yang ada di penjelasan ini. Jadi saya butuhkan ada satu file ini, satu foto gambar yang TIFF ini untuk tampilkan dalam QGIS dalam pemetaan. Nah, caranya adalah kita klik file. Jadi kita masih tampilan dalam Magisoft ini, file, lalu ini export. Export itu adalah orthomosaic. Ini orthomosaicnya ya. Orthomosaic ini kita ekspor dalam bentuk JPEG TIFF ini dalam gambar berarti ya. Nah, di sini saya klik, lalu sudah otomatis dia minta yang 4326, sudah kita pilih saja karena ini yang kita gunakan nantinya. Ini dibiarkan saja, lalu ini pilih yang TIFF semuanya, yang right tile TIFF, tidak usah yang besar, yang biasa saja, lalu export. Pilih filenya, saya pilih di desktop. Oke, di sini saya tulis Tami, hasil Tami gitu ya. Foto apa? Denah Tami misalnya. Save. Ya, ini dia lagi proses ya. Kita tunggu saja. Oke, coba kita buka. Ini sudah keluar ya, Denah Tami. Nah, Denah Tami ini filenya dalam bentuk TIFF. Besarannya adalah 17846 kilobyte. Besar ya. Tadi saya buka ini yang 25% ini ya. Yang foto-foto yang 25%, jadi besar juga nih. Oke, enggak apa-apa. Sekarang kita langsung buka saja ya, kita lihat hasilnya tadi ya. Nah, karena 100-an mega ya lama. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, memang ada kekurangan kelebihannya ya, beberapa mungkin tidak tersambung secara baik ya. Kita lihat di sini ada yang bolong, ini kabur. Dan ini malah tidak tersambung ini jembatannya ya. Tapi tidak apa-apa, ini kan kita tidak terlalu mempermasalahkan yang ini ya, karena ada hal-hal yang dalam pemetaan, ada hal-hal yang sebenarnya lebih penting ya, hasilnya sudah baik ya. Ini kalau kita lihat sedikit sampai ini kami yang ada di bawah ini, kami 3 orang, 5 orang ada yang juga ikut, kami total 5 orang datang. Ini hampir kelihatan, ini yang 25%. Kalau yang file aslinya ini kelihatan sekali ya, paving blocknya ini kelihatan, tapi proses ininya lama ya. Oke, jadi ini adalah gambarnya. Sekarang saya mau cek di software pemetaan, apakah betul posisi yang ada di gambar ini berada pada posisi yang tepat pada koordinat bumi. Oke, sekarang kita kembali lagi ke berikutnya, poin ketiga ya, yaitu menampilkan software dalam software pemetaan, yaitu kita gunakan QGIS. Oke, sekarang saya buka QGIS-nya. Ya, ini agak lama juga. Oke, saya klik new.
Nah, gambar ini itu karena gambar TIFF, berarti kalau kita di QGIS kita input layernya add sebagai raster. Jangan lupa ya. Jadi raster filenya saya cari di desktop, di perencanaan berusaha ini, pemetaan drone, Denatami, saya open, saya add, oke. Ini dia. Jadi kita lihat sudah ada. Nah, sebagai pembuktian, jadi kalau istilahnya moment of the truth, kita sandingkan dengan peta yang sudah ada. Saya ambil dulu yang Google Satellite, keluar nggak ini? Pas ya. Jadi Google Satellite-nya keluar, saya naik Google Satellite, saya taruh di bawah saja. Ini. Oke. Jadi kalau saya nonaktifkan Denatami, ini dia. Oke. Kalau saya aktifkan ini. Nah, ternyata persis ya. Ini jadi ini denah yang dari hasil dari satelit, kita klik aktifkan, kecil ya. Ini. Iya. Jadi sudah pas hasil yang kita buat. Proses melalui software Agisoft-nya. Dan kalau kita bandingkan ini ya. Bandingkan saja. Nah, resolusi dari Google itu memang kecil, sangat kecil gitu. Sehingga tidak kelihatan. Sebenarnya ada yang gambar satelit kelihatan, tetapi perlu proses yang rumit untuk mendapatkannya, termasuk kita harus membayar gitu ya. Nah, dengan drone ini kita bisa buat sendiri dengan resolusi yang bagus ya. Coba kita aktifkan. Nah, jelas sekali ya. Jelas, meskipun ini ada sedikit kekurangan ya. Titik sambungnya tidak ketemu, ya ini mungkin pengaruh dari software pengolahannya tadi ya, Agisoft. Tapi kalau kita lihat beberapa titik ini sudah secara umum ini sudah sangat jelas dan sangat akurat. Jadi iya, sangat jelas. Bahkan kita bisa mengukur gitu ya. Misalnya saya nggak usah jauh-jauh lah, saya mau ukur panjang mobil atau lebar mobil pun saya bisa ukur ini. Contohnya ini, saya klik ukurannya, saya buat dalam sentimeter, ya meter aja, kita bisa ukur ini. Nah, keluar kan 1,3 sampai. Jadi mobil saja bisa kita ukur mendekati ukuran yang real, apalagi luas untuk wilayah gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat. Coba saya hilangkan yang Google Satellite. Sini kita bisa lihat ya, misalnya ini lebar sungai gitu ya. Terus misalnya mungkin di sini ada orang-orang dari pengairan gitu. Kita bisa mengukur pendangkalan sungai gitu. Pendangkalannya ya berarti luasan tanahnya semakin kecil ya. Luasan airnya tambah luas gitu. Mungkin kalau kita ukur pada ini ya, misalnya di sini tahun segini airnya hanya sekian meter, tiba-tiba sekian tahun bertambah airnya, berarti semakin luas, berarti airnya semakin naik, lalu misalnya tanahnya semakin kecil gitu, itu meluap gitu ya. Atau mungkin tanahnya semakin luas, ini pendangkalan gitu ya tanahnya. Atau kita lihat di sini ya, ini kayu-kayu yang dari Sungai Tami dan sungai apa lagi menumpuk di sini ya. Ini yang katanya menjadi masalah banjir ya. Ini memang kami pergi dalam rangka meneliti juga gitu ya, untuk masalah pengairan ya di Bendungan Tami. Oke, jadi ini sekilas mengenai penggunaan drone. Jadi sudah terbukti dari penggunaan softwarenya, awalnya dari foto-foto, lalu dari penggunaan softwarenya ini. Coba kita lihat ya, ini ya, software ini yang ada foto. Jadi kita bisa lihat di bawah ini kita pengambilan fotonya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada gangguan waktu ini, sebenarnya mungkin gangguan ya.
drone-nya mungkin gangguan sehingga agak miring jadi pengambilannya. Nah kalau kita lihat ini merata ya, bagus, rapi, berurut. Oke, ini saya ada sedikit cerita mengapa di sini bolong gitu ya. Karena waktu pengambilan gambar di sini, ini kami sudah rencanakan dari kota Jayapura. Jadi ada di software aplikasi di handphone sudah kami atur sedemikian rupa. Jadi datang sampai di lokasi kami tinggal tekan terbang dan dia langsung otomatis ambil gambar. Yang tidak kita ketahui yaitu ternyata di sini tuh ada antena. Antenanya dari tentara dan ada tali peregang antena sehingga drone kami tidak bisa mengambil gambar sempurna karena dia menabrak kabel di sini ya. Jadi ada berapa kali dia oleng di sini lalu kembali stabil, tapi dia tetap mengikuti programnya dan selanjutnya mengambil gambar lagi. Nah, ini yang pengalaman menarik ya. Jadi sebenarnya kita juga perlu tahu area sekitarnya. Untuk paling aman sebenarnya memang kita harus mengambil ketinggian yang lebih di atas lagi supaya aman ya. Tetapi resikonya nanti resolusinya tidak terlalu bagus. Ya, tapi kalau saya memilih lebih baik ambil ketinggian yang lebih tinggi untuk mengamankan peralatan kita ya. Ya kalau drone-nya hilang ya lumayan terganggu juga ya, karena kita harus mencarinya atau rusak ya pengambilan data jadi terganggu gitu. Oke, saya kira itu saja. Jadi ini adalah pengambilan gambar. Jadi kita sudah bisa lihat sampai pengambilan gambar, pengolahan di software di PC. Lalu kita bisa tampilkan di QGIS dan ini sesuai dengan posisi di koordinat bumi. Oke, saya kira ini saja kuliah untuk saat ini. Jadi mungkin kalau ada yang sudah punya drone atau ada yang berminat membeli drone atau mungkin dari kantor punya drone tidak dimanfaatkan, segeralah dimanfaatkan untuk pengambilan peta ya, dioptimalkan sebenarnya ya. Jangan hanya untuk ngambil 1-2 foto atau ambil video, tapi untuk pemetaan juga bisa. Oke, apalagi ini sebagai mahasiswa PWK ini sangat berguna ya. Oke, saya kira itu saja kuliah hari ini, dan saya harapkan terus mencoba dalam software-software pemetaan. Dan kuliah kali ini juga menjelaskan bagaimana menggunakan drone untuk membuat pemetaan yang lebih baik lagi. Oke, saya kira itu saja, dan kita akan lanjutkan lagi dalam kuliah-kuliah berikut. Terima kasih. Selamat pagi.